Pemirsa, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ian Moa Adsen, akhirnya setuju bergabung dengan skuad Garuda. Ian mengaku bahwa alasannya ingin dinaturalisasi adalah karena pelatih Timnas Indonesia yang baru, John Hetman. Di sisi, kabar mengejutkan datang dari AFC. Timnas Malaysia resmi didiskualifikasi karena 7 dokumen palsu. Benarkah demikian? Wah, jelas bisa menggegerkan publik tanah air. Begini pernyataan super cerdas dan berani John Hetman usai resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Sampai calon naturalisasi Timnas Indonesia kelas Eropa Ian Madsen ungkap satu rahasia besar usai memutuskan mau dinaturalisasi sebagai WNI dan gabung skuad Garuda. Wah, benarkah demikian? Alhamdulillah, kabar gembira. Lama tak terdengar kabarnya, Calvin Verdong mendadak buat kejutan besar di negara juara Piala Dunia. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Ini baru jos gandos. PSSI berikan calon nama pelatih lokal yang siap menimba ilmu dari John Hetman. Apakah Nova Arianto kembali menjadi asisten timnas senior dan coret Indra Syafri dari daftar tersebut? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, penunjukan John Hetman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Baru beberapa jam diperkenalkan secara resmi oleh PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert yang dipecat akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, Hetman sudah melontarkan pernyataan keras, frontal, dan tanpa kompromi. Tidak ada kata manis, tidak ada basa-basi. Hetman datang dengan satu pesan, Timnas Indonesia harus dibersihkan. Saya datang bukan untuk menjaga kepentingan siapapun. Dalam konferensi pers perdananya, John Hetman mengaku bahagia bisa menangani Indonesia. Namun kebahagiaan itu menurutnya tidak boleh menutupi realita pahit yang selama ini terjadi di tubuh tim nasional. Saya bangga berada di sini. Tapi saya tidak datang untuk mempertahankan kebiasaan lama yang membuat tim ini stagnan, kata Hetman dengan nada dingin. Ia langsung menegaskan bahwa langkah pertamanya adalah merombak total skuad Timnas Indonesia senior tanpa melihat nama besar, status, atau tekanan dari pihak manapun. Saya tidak peduli apakah pemain itu populer, punya backing, atau sering dipanggil sebelumnya. Jika tidak layak, dia keluar, tegasnya. Pernyataan yang paling mengundang kontroversi muncul ketika Hetman secara terbuka menyinggung keberadaan pemain-pemain yang disebutnya bukan hasil seleksi murni. Dalam sepak bola modern, tidak boleh ada pemain titipan. Tidak boleh ada pemain yang bertahan karena kepentingan di luar lapangan. Saya tidak akan bekerja dengan sistem seperti itu, ujarnya. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Hetman memastikan bahwa hampir seluruh pemain lokal akan tersingkir dari skuad barunya. Hanya satu pemain lokal yang saya nilai masih layak secara mental dan kualitas untuk proyek saya, yaitu Rizky Ridho, katanya singkat. Naturalisasi jadi senjata utama, bukan tambalan. Berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang cenderung berhati-hati, Hetman tanpa ragu menyatakan bahwa naturalisasi adalah tulang punggung Timnas Indonesia versi barunya. Ia bahkan mengumumkan akan langsung membawa 7 pemain naturalisasi baru ke dalam skuad senior, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Dean Zerbergen, Jason Selt, Ian Madsen, dan Jayden Osterwalde. Menurut Hetman, ke-7 pemain tersebut dipilih bukan karena nama besar semata, tetapi karena sudah terbiasa bermain dalam sistem sepak bola berintensitas tinggi. Kita tidak bisa terus berharap keajaiban dari pemain yang belum siap menghadapi level Asia atas. Ini bukan eksperimen, ini kebutuhan, ucapnya. Ia bahkan menyebut bahwa kehadiran para pemain naturalisasi ini akan menjadi tamparan keras bagi pemain lokal yang selama ini merasa aman. Jika pemain lokal merasa terancam, itu bagus. Artinya standar mulai naik, kata Hetman tanpa ragu. Sindir era sebelumnya, gagal itu fakta.
Meski tidak menyebut nama Patrick Kluivert secara langsung, Herdman memberikan sindiran tajam terhadap era kepelatihan sebelumnya. Dalam sepak bola, hasil adalah segalanya. Jika target gagal tercapai, maka evaluasi besar wajib dilakukan. Itu fakta, bukan opini, ujarnya. Ia menegaskan bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 harus dijadikan titik balik, bukan sekedar alasan untuk kembali bersabar. Indonesia terlalu sering diminta bersabar, sepak bola internasional tidak menunggu. Ajak Shin Tae-yong, langkah cerdas atau manuver politik? Di tengah sikap kerasnya, Herdman justru membuat kejutan lain dengan menyatakan akan mengajak Shin Tae-yong berdiskusi terkait Timnas Indonesia U23 yang juga akan ia tangani. Menurut Herdman, keberhasilan Shin membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 adalah pencapaian yang tidak boleh diabaikan. Orang yang bisa membawa tim ini ke semifinal Asia jelas punya sesuatu yang berharga. Saya ingin mendengarnya, ucap Herdman. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak tertarik membangun kekuasaan tunggal. Saya tidak percaya pada ego pelatih, saya percaya pada hasil, tegasnya. Pernyataan-pernyataan John Herdman langsung memecah opini publik. Sebagian menilai ini sebagai angin segar dan keberanian yang sudah lama dinanti, sementara sebagian lain menyebutnya sebagai bom waktu yang berpotensi memicu konflik internal. Namun bagi Herdman, kritik bukan masalah. Saya tidak di sini untuk disukai, saya di sini untuk menang, tutupnya. Kini, satu hal jelas, era nyaman di Timnas Indonesia telah berakhir. Pertanyaannya, apakah keberanian John Herdman akan melahirkan prestasi atau justru membuka babak paling kontroversial dalam sejarah sepak bola nasional? Sementara itu, di sisi lain, keputusan Ian Maatsen menerima ajakan membela Timnas Indonesia langsung menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Bek kiri yang kini bermain di level tertinggi Eropa itu akhirnya buka suara secara terbuka, jujur, dan tanpa diplomasi soal alasan di balik keputusannya. Dalam pernyataan pertamanya usai diajak langsung oleh John Herdman, Maatsen mengakui bahwa sebenarnya ia sudah lama mempertimbangkan untuk membela Indonesia. Namun satu faktor besar membuatnya menolak di masa lalu, ketidakpercayaan terhadap proyek tim nasional saat masih ditangani Patrick Kluivert. Saya ingin jujur, dulu saya memang sempat didekati, tapi saya tidak yakin dengan arah timnya, ujar Maatsen. Bukan soal Indonesia, tapi soal siapa yang memimpin. Maatsen menegaskan bahwa penolakannya di masa lalu bukan karena Indonesia, bukan pula karena status tim atau peringkat FIFA. Menurutnya, masalah utama ada pada kepemimpinan teknis. Saya pemain profesional, saya tidak bisa mengambil keputusan besar hanya karena emosi atau darah keturunan. Saya harus percaya pada pelatih dan proyeknya, katanya. Tanpa menyebutkan secara detail, Maatsen memberikan penilaian tajam terhadap kepelatihan sebelumnya. Ketika saya melihat tim nasional ditangani oleh pelatih yang tidak punya rencana jelas, tidak punya identitas permainan yang kuat, dan terlihat setengah-setengah, saya memilih mundur, ucapnya lugas. Pernyataan ini langsung memicu interpretasi publik sebagai kritik terbuka terhadap Patrick Kluivert yang sebelumnya gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak mau buang waktu internasional saya untuk sesuatu yang tidak serius, tambahnya. Kedatangan John Herdman mengubah segalanya. Situasi berubah drastis ketika PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Maatsen mengaku langsung tertarik begitu mendengar nama Herdman. Begitu saya tahu John Herdman yang memimpin, saya langsung berpikir ulang. Saya tahu rekam jejaknya, saya tahu standar kerjanya, ujarnya. Menurut Maatsen, Herdman adalah tipe pelatih yang tidak berkompromi dengan kualitas. Dia bicara sangat jelas soal standar, soal disiplin, soal ambisi. Tidak ada janji kosong. Itu yang saya cari, kata Maatsen. Ia bahkan menyebut percakapan pertamanya dengan Herdman sebagai momen penentu.
Dia tidak membujuk saya dengan kata-kata manis. Dia bilang, jika kamu datang, kamu harus siap bersaing dan memimpin. Saya suka itu. Saya tidak datang untuk liburan atau nama besar. Ian Madsen juga menepis anggapan bahwa keputusannya membela Indonesia hanya demi sorotan atau status bintang. Saya tidak datang untuk liburan internasional. Saya tidak datang hanya untuk menambah caps. Jika saya masuk tim ini, saya ingin menang, tegasnya. Ia menyadari bahwa kehadiran pemain naturalisasi sering menuai kritik, tetapi menurutnya kritik itu hanya bisa dijawab dengan performa. Kalau orang meragukan saya, itu wajar. Tugas saya bukan menjelaskan, tapi membuktikan di lapangan, katanya. Madsen juga mengungkap bahwa proyek Herdman terlihat lebih keras dan realistis dibanding sebelumnya. Dia bicara soal membersihkan zona nyaman, menaikkan standar latihan, dan membangun mental juara. Itu bukan kata-kata yang sering saya dengar sebelumnya, ujarnya. Soal pemain lokal dan kompetisi internal. Ketika ditanya soal dinamika pemain lokal dan naturalisasi, Madsen menjawab dengan nada diplomatis namun tegas. Sepak bola profesional tidak mengenal belas kasihan. Siapa yang siap, dia main, katanya. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemain seperti dirinya seharusnya menjadi pemicu peningkatan, bukan sumber konflik. Jika pemain lokal marah atau terancam, itu energi yang bisa diarahkan ke persaingan sehat. Tapi kalau hanya mengeluh, tim tidak akan maju, ucapnya. Target jelas, bukan sekedar bangga. Ian Madsen juga menolak narasi bahwa membela Indonesia hanya soal kebanggaan simbolik. Kebanggaan itu penting, tapi target lebih penting. Saya tidak mau hanya ikut serta, saya mau Indonesia dihormati, katanya. Ia menyebut bahwa dengan materi pemain baru dan pendekatan Herdman, timnas Indonesia punya peluang mengubah citra di Asia. Tidak ada alasan lagi untuk bersembunyi di balik kata proses. Semua tim besar pernah memulai dari keputusan berani, ujar Madsen. Pesan penutup yang menyentil. Di akhir pernyataannya, Madsen kembali menyinggung masa lalu dengan kalimat yang cukup tajam. Saya menolak dulu bukan karena Indonesia belum siap, tapi karena proyeknya belum serius. Sekarang, saya melihat keseriusan itu, katanya. Ia menutup dengan satu kalimat yang langsung menjadi perbincangan publik. Jika sejak awal tim ini dipimpin orang yang tepat, mungkin ceritanya sudah berbeda. Dengan kehadiran Ian Madsen, timnas Indonesia kini tidak hanya mendapat tambahan kualitas di lapangan, tetapi juga pesan keras kepercayaan pemain top hanya datang pada proyek yang jelas dan kepemimpinan yang kuat. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Era baru Timnas Indonesia resmi bergulir dengan penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 itu dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Herdman mengaku tertarik menangani Indonesia karena melihat potensi besar yang dimiliki. Ia menilai kondisi sepak bola Indonesia saat ini mirip dengan Kanada di awal perjalanannya dulu. Negara besar, kaya talenta lokal, serta diperkuat pemain dwi-kewarganegaraan. Rekam jejak Herdman pun mentereng, termasuk mengangkat peringkat FIFA Kanada dari posisi 94 ke 33 dunia dan mengakhiri penantian 36 tahun tampil di Piala Dunia. Bagi Herdman, melatih timnas Indonesia bukan sekadar pekerjaan, melainkan proyek penuh gairah. Dukungan fanatik supporter menjadi daya tarik utama baginya. Ia dijadwalkan tiba di Indonesia pekan depan untuk diperkenalkan secara resmi sebelum langsung dihadapkan pada jadwal padat sepanjang 2026, dimulai dari FIFA Series Maret mendatang hingga Piala AFF 2026. Tak hanya memegang timnas senior, Herdman juga dipercaya menangani timnas U23. Peran ganda ini dinilainya penting untuk memahami budaya dan karakter sepak bola Indonesia secara lebih mendalam. Calvin Verdonk akhirnya pulih total dari cedera yang membekapnya sejak akhir 2025. Mengawali 2026 dengan kabar positif, bek kiri tersebut langsung dipercaya menjadi starter Lille saat menghadapi Rennes pada pekan ke-17 Liga Prancis 2025-2026 di Stadion Pierre Mauroy. Namun, laga berjalan tidak mudah bagi Lille. Baru 14 menit pertandingan berjalan, Alexandro harus diusir wasit usai menerima kartu merah langsung.
Meski bermain dengan 10 pemain, Lille masih mampu menahan imbang Rennes tanpa gol hingga turun minum. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Rennes di babak kedua. Przemysław Frankowski membuka skor pada menit ke-49, disusul gol Quentin Merlin 7 menit berselang. Verdonk sendiri tampil selama 74 menit sebelum digantikan Thiago Santos, sebuah sinyal positif setelah sempat absen sebulan karena cedera. Hasil ini membuat Lille tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Ligue 1 dengan 32 poin, gagal menyalip Marseille. Sementara Rennes naik ke posisi ke-6 dan kini hanya terpaut 2 poin dari Lille, membuat persaingan papan atas kian ketat. John Herdman memilih mengikuti jejak Shin Tae-yong dengan satu pendekatan penting, mempelajari budaya Indonesia demi menyatu sepenuhnya dengan skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa pemahaman budaya lokal menjadi kunci kesuksesannya bersama Timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026. Juru taktik berusia 50 tahun tersebut dikabarkan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia ditunjuk untuk menggantikan Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025, tak lama setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Mengemban tanggung jawab besar, Herdman menyadari bahwa posisinya bukan sekadar jabatan teknis. Ia kini memikul harapan jutaan pencinta sepak bola tanah air. Karena itu, ia menegaskan keseriusannya membangun hubungan yang kuat tidak hanya dengan para pemain, tetapi juga dengan supporter. Menurut Herdman, memahami budaya Indonesia adalah fondasi utama untuk menciptakan chemistry yang solid di dalam dan luar lapangan. Bagi saya, itu jelas merupakan bagian penting dari mempelajari budaya, yakni benar-benar terlibat di dalamnya, ujar Herdman. Ia menambahkan, untuk membangun hubungan yang kuat, seorang pelatih harus memahami karakter masyarakat serta adat istiadat yang ada. Langkah Herdman ini mengingatkan publik pada pendekatan Shin Tae-yong saat pertama kali datang ke Indonesia. Sebelum resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Shin Tae-yong lebih dulu mendalami budaya lokal. Ia bahkan mengunjungi Korean Culture Indonesia di Jakarta pada awal Desember 2019. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Sport Talk Korea, Shin mengaku meluangkan waktu berjam-jam untuk belajar tentang budaya dan agama Islam demi memahami Indonesia lebih dalam. Di luar soal adaptasi budaya, tantangan besar sudah menanti John Herdman. Sepanjang 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 hingga 31 Maret. Setelah itu, skuad Garuda akan menjalani FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta menghadapi Piala AFF 2026 yang rencananya dimulai pada 25 Juli 2026. Sebelum memulai rangkaian tugas padat tersebut, John Herdman akan lebih dulu diperkenalkan secara resmi kepada publik Indonesia pada Senin 12 Januari 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah nama pelatih lokal yang berpotensi masuk dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman. Namun demikian, keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada pelatih anyar asal Inggris tersebut. PSSI sendiri telah resmi mengumumkan John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Pelatih berusia 50 tahun itu dijadwalkan menginjakkan kaki di tanah air pada Minggu 11 Januari 2026 dengan bertolak dari Inggris bersama keluarganya, yakni sang istri dan 2 anak. Tak datang sendirian, Herdman juga membawa 1 asisten pelatih asing yang akan mendampinginya di skuad Garuda. Meski identitasnya belum diungkap, sosok tersebut dikabarkan berperan sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. PSSI berencana memperkenalkan John Herdman secara resmi kepada publik pada Senin 12 Januari 2026 melalui sesi jumpa pers yang digelar pukul 10 WIB. Menariknya, Herdman telah menyampaikan kepada Sumarji bahwa ia hanya akan membawa maksimal 3 asisten pelatih ke Timnas Indonesia.
Selebihnya, ia ingin memaksimalkan peran dan kualitas pelatih lokal dalam tim merah putih. Sikap ini pun disambut positif oleh PSSI karena membuka peluang transfer ilmu dari pelatih berpengalaman tersebut kepada insan sepak bola nasional. Situasi ini berbeda dengan era Patrick Kluivert yang tidak melibatkan satupun asisten pelatih lokal. Sebaliknya, pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, ada sosok Nova Arianto yang setia mendampingi sejak 2020 hingga 2025. Dari sana, Nova banyak menyerap ilmu dan kini dipercaya menangani timnas U20 Indonesia. Nanti akan kami sodorkan banyak nama pelatih lokal, ujar Sumarji kepada bolasport.com, Minggu 4 Januari 2026. Seperti halnya Patrick Kluivert sebelumnya, John Hartman juga akan melakukan pertemuan dan wawancara dengan sejumlah kandidat pelatih lokal. PSSI menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan tersebut. Meski begitu, satu hal yang pasti, PSSI merasa senang karena John Hartman membuka pintu lebar bagi pelatih lokal untuk bergabung dalam tim kepelatihannya. John Hartman yang akan melakukan interview sesuai kebutuhan, pungkas Sumarji. Media Vietnam ikut melontarkan sindiran tajam saat menyoroti penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dalam ulasannya, mereka menyinggung kondisi skuad Garuda pada era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert yang dinilai penuh ketidakpastian. Media Vietnam, Soha, menyebut kedatangan John Hartman terjadi setelah timnas Indonesia melewati masa sulit akibat minimnya stabilitas di kursi pelatih. Menurut mereka, situasi tersebut bermula dari pemecatan mendadak Shin Tae-yong yang kemudian digantikan Patrick Kluivert. Namun, keputusan itu tak serta-merta membawa ketenangan. Pasalnya, Patrick Kluivert juga harus angkat kaki meski belum genap 1 tahun menukangi timnas Indonesia. Pergantian pelatih yang terlalu cepat ini disebut berdampak langsung pada kondisi tim, di mana para pemain terlihat kehilangan arah dan pijakan yang jelas. Atas dasar itu, media Vietnam menilai John Hartman kini memikul tanggung jawab besar. Pelatih asal Inggris tersebut bukan sekadar dituntut memberi sentuhan baru, tetapi juga diminta membangun ulang fondasi timnas Indonesia dari nol. Soha menilai Hartman diharapkan mampu menghadirkan perspektif segar sekaligus menciptakan dasar yang kuat untuk pengembangan jangka panjang tim nasional, mulai dari membentuk gaya bermain hingga membina dan mengembangkan pemain. Tulis media Vietnam tersebut. Dengan demikian, tantangan yang menanti John Hartman bukan hanya soal hasil dalam 1 atau 2 laga. Lebih dari itu, ia dituntut menyusun arah dan masa depan timnas Indonesia agar kembali memiliki identitas serta tujuan yang jelas. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan lawan politikmu.